Kita ini zaman terus berubah sangat pesat. Ada namanya era disrupsi, kawan-kawan. Di dalam buku terakhir, buku yang saya baca itu karya Thomas L. Friedman, judulnya itu Is Your for Being Glad. Itu tuh menjelaskan, pada buku itu sejak tahun 2007 percepatan dunia itu sangat cepat sekali berubah. Dijelaskan dari awal sampai akhir, yang mana kita itu harus melakukan akselerasi Mm-mm. percepatan karena adanya ketimpangan teknologi fisik atau teknologi chip buatan manusia itu selalu berkembang, sedangkan manusia itu lambat dalam beradaptasinya. Nah, makanya kan Instagram sekarang lebih pesat, sedangkan kita lambat sebagai manusia penikmatnya untuk bisa beradaptasi, bisa beradopsi lah. Apalagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Pentingnya pemimpin dalam kedepannya ini, dalam kehidupan lah. Kita ini kan minimal nggak bisa memimpin organisasi, tapi pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan disinilah skill dan mentalitas kita diuji. Bagaimana kita pendekatan secara emosional kepada masing-masing person, kemudian menanamkan komitmen-komitmen ke masing-masing tim kita untuk mencapai tujuan bersama. Dan itu tidak mudah. Perlu banyak namanya komunikasi yang baik, kemudian kita sebagai pemimpin menebarkan energi-energi positif, kemudian juga kita mampu turun gunung. Kita sebagai pemimpin nggak boleh egois, nggak Oh, sementang ketua nih kadang mau merusi hal-hal yang teknis. Itu jangan, karena betul. kita ini sebagai manusia biasa juga sama aja, mungkin perbedaan jabatan dan tugas aja yang berbeda, tapi kita sama-sama manusia kan. Hmm. Oh iya, Jang. Mana? Terus misalnya kawan nih, terus cara cara Pia sendiri merangkul kawanan yang kada aktif di masa pandemi itu caranya nih kada aktif pada hari ini misalnya ya kan kita sama-sama sumpah, sama-sama misalnya kawan yang dia sebenarnya harus aktif gitu, tapi dia nggak aktif. Gimana cara Pian membuat dia tuh lebih bisa lagi gitu kan sama percaya sama organisasi gitu. Iya, kita nggak bisa mungkiri kadang orang tuh bisa berubah-ubah. Kadang Hmm, dia mau ini, kemudian gini. Tapi sebagai pemimpin yang di era digital kan, itu tuh Eh, harus pikir dua kali, tiga kali, empat kali. Kita baca kepribadian inya, kemudian merancang strategi-strategi bersama teman-teman kita. Kan di organisasi ada bidang-bidangnya juga kan. Bidang-bidang itu kita menyusun rapatnya, rapat bulanan rutin setiap bulan. Di situ kita pecahkan permasalahan-permasalahan. Nah, dan di sanalah usaha-usaha yang memang aku lihat efektif. Kalau kita bergerak sendiri sebagai pemimpin, itu hmm, hasilnya tidak maksimal. Perlu adanya tim yang solid, dan cara betul. membangun tim yang solid itu harus ada ikatan emosional yang tinggi. Biar organisasi keberlangsungannya lama. Iya, Hmm. ini karakter Iya, yang menarik ini. iya siapa tuh, Jak? eh Mana ya namanya tuh, bukan pemimpin, ini kayak sosok pemikir seorang pemimpin. Oh iya, iya. Kalau kalian tahu namanya Niccolo Machiavelli, dia itu punya strategi-strategi hebat dalam memimpin untuk mencapai tujuan, mempunyai akal-akal yang gemilang. Itu untuk segi pemikiran, tapi untuk segi motivasi itu aku lebih ke Jack Ma sih. Hmm. Menurut kamu nih, Jak, dalam segi kepemimpinan apa sih yang susah dalam merangkul teman-teman atau misalnya yang mungkin kalau menurut aku lah, kan aku juga pernah jadi demosioner ketua umum. Kalau dari aku yang susah itu adalah kita kan sebagai ketua tuh kayak kunci Inggris ya, Jak. Harus di orang belajar tuh Iya, rasa semua orang. Jadi pikiran kadang betul. humble ya, tapi kadang ada salah salah perspektif. Nah, yang menurut aku tuh kalau aku sendiri susahnya jadi pemimpin itu ketika aku nggak aku harus bisa membaca tuh anggotaku
kemauannya apa. Nah, itu sih kalau aku sih susahnya. Kalau kamu apa, Jak? Wah, itu permasalahan kali. Anggota ini mempunyai latar belakang berbeda, keinginan berbeda, dan kita sebagai ketua harus menyesuaikan. Kita harus Betul. baca karakter. Kalau enggak kan nanti organisasi kita tidak optimal untuk berjalan. Itu Oh, yang betul. pembelajaran-pembelajaran yang memang harus kita apa ya, harus kita ajari lah karena itu ilmunya nggak ada di sekolah, nggak ada di bangku kuliah kan. Oke, aku dapat Amin. apa lagi, Jak? Banyak nih rasa penasaran tuh. Karena kawan-kawanku tuh penasaran sama kau. Astaga, janganlah aku di orang yang biasa aja, jangan jadi Banyak, penasaran. gitu. Banyak mana yang penasaran kan orang orangnya kalem gitu tiba-tiba jadi ketua. Nah, itu salah satu banyak tanda tanya. Oke. Iya, Gimana aja cara Jack memotivasi diri kamu sendiri nih supaya semangat dalam eh, manajemen kepemimpinan ini. oke, untuk semangat ya. Mm-mm. Dalam memupus semangat sih, kalau dari diri pribadi tuh nggak ada teknik-teknik yang khusus lah, tapi melihat anggota-anggota yang senang, kemudian banyak kegiatan mereka suka, itu menjadi motivasi. Kemudian juga dalam segi pertemanan itu kan seru, kemudian ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa bareng, itu hal yang membuat kita betah lah dalam berproses. Betul. Kembali lagi juga ya Jack sama tim-tim yang solid gitu. Iya, Karena mereka yang akan berani bersama kita memikul bareng. ada Iya, kawan-kawan semua, sama sama Pian juga, sama kawan-kawan yang lain dalam sisi manajemen. Waduh, manajemen diri ini sebagai ketua itu sangat sangat perlu lah untuk diperhatikan. Nanti kalau betul. manajemen kita lemah, apalah hal-hal yang lebih penting itu kadang terlewatkan atau kita lewatkan, padahal hal-hal pokok itu yang penting. Karena sebelum aku jadi ketua kadang kayak tidur itu ya kadang malam, kemudian Mm, bangun juga kadang kesiangan. Tapi kalau kalau sekarang kita sadar banyak yang kita urusi kan, studi kita juga sebagai mahasiswa, kemudian kegiatan-kegiatan. Kalau dari aku ya, kita mm, tampilkan aja dulu menurut kita baik, menurut kita benar, kita kita maju aja dulu. mm. Pasti kan mungkin ada tantangan, itu hal yang lumrah lah kalau menurutku, hal yang lumrah, dan kita tidak kita di luar kontrol kita. Maju lah. Kenapa aku tertarik lah berorganisasi selagi mahasiswa, karena aku lihat sebelum memang mahasiswa ini masa-masanya kita salah, masa-masanya kita mencoba, masa-masanya kita gagal. Betul. Bayangkan sistem kampus atau sistem universitas itu memang gambaran miniatur negara. Sebelum kita terjun bernegara secara dalam bermasyarakat yang lebih luas kan, kita minimal mengetahui, mempunyai pengalaman dulu. Ginilah mahasiswa, kemudian ada bagian-bagiannya lah, mungkin ada pemimpin ini, fakultas ini, kemudian eksternal gimana, kemudian mahasiswa biasa gimana, dan kita Betul. paham kebijakan-kebijakan ini, kita bisa menganalisis secara lebih luas kita berpikirnya. Nah, Siapa tahu setelah itu enggak, kamu menjadi rektor ya. amin. Amin. Aduh, Amin. 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 maunya sih punya perusahaan lah sendiri. Amin. Kita bisa Amin. aja. Aku Ya, juga pengen ya karena kita tahu kan ya bahwa indeks pembangunan pemuda kita ini kan masih rendah. Terus tuh apa? benar. Indeks literasi juga rendah. Kita juga perlu nih startup, perusahaan-perusahaan besar gitu yang dikelola Betul. oleh Banua, pemuda Banua. Pagi masalah bonus demograf, kayaknya lebih panjang diskusi nih kita jam. Iya Om, ini habis ini kita atur ngopi di kopi di kafe aja udah ini. Nonton drama startup kah, Wardah? Aku nonton drama startup itu sampai episode yang menurut aku itu dia bekerja keras. Jadi aku suka film itu karena menurut aku itu
memotivasi kita gitu kan. Sekarang serba teknologi aja, semua mahasiswa Ya, semua pemuda itu punya fungsinya sama-sama, lapangan sendiri untuk berpikir. Jadi modal utama kita ya waktu dan isi kepala gitu. Jadi aku betul. termotivasi banget sama dia, apalagi dia bukan lulusan tadi kan ceritanya. Mm-mm. Aduh, ke startup lagi kita ini. Tapi aku lebih suka sang investornya sih. Itu elegannya. Eh, sama apa? Relate lah sama kehidupan. Aku kan sekarang Betul. juga belajar belajar saham. Kita yakin nggak, Jack, dalam startup sendiri itu kita kan bahwa seorang pemimpin itu pun tidak harus semua dia kuasai. Dan kita harus tahu kan ya, Iya, teman kita tuh punya spesialis bidangnya masing-masing. Dan kita sebagai pemimpin betul. tuh yang mengelola kan, sama tema lagi nih, sama tema kita hari ini tentang apa? Ya, Mengelola manajemen kepemimpinan. manajemen kepemimpinan. Tapi yang sakitnya karena ketua itu bersifat umum, hal-hal yang tidak teratur, hal-hal yang bersifat umum itu yang nanggung kita semua, yang ngerjain Iya, kita tanggung semua. jawabnya kita. Nah, itu betul. Makanya Aduh, ya. pemimpin itu yang berani ngambil resiko, memang pemimpin yang top deh. Yang mana walaupun ya bisa dapat suara bisikan dari luar, dia tetap bisa termotivasi untuk percaya diri. Nah, aku benar-benar kalau aku sendiri kan lihat teman-temanku nih yang jadi ketua umum di ketua umum Hmm, atau ketua umum BEM gitu ataupun himpunan di kampus, aku benar-benar termotivasi sama teman-teman yang solid sama timnya. Walaupun dia betul. cuma bisa dikatakan nih dalam public speaking itu kacau, mungkin jauh lebih Hmm, bagus Pian gitu Najak dalam iya. negosiasi gitu kan, dengar dari bicara aja lebih bagus Pian gitu. Cuma dia gak mau berhenti belajar sampai bahkan teman-temannya yang ketua umumnya yang pintar pun tenggelam gitu eh, berorganisasi, dan dia sendiri bisa menumbuhkan kiat-kiat dia supaya tercapai tujuan. Aku sih makin lihat teman-teman kayak gitu jadi semangat juga. Ini ada pertanyaan bagus ini Wardah dari Angel, Zahra Angelina. Apakah kita merasa siap dan pantas menjadi pemimpin? Haruskah mengajukan diri sendiri atau memilih terlebih dahulu oleh teman-teman? Aku boleh nggak izin jawab ini karena Boleh, boleh, boleh. Nah, jadi gini kawan-kawan, haruslah, kan pertanyaannya kenapa, apakah kita misalkan sudah siap, haruskah kita mengajukan sendiri atau eh, mengaju, mengajukan atau ditunjuk? Menurut aku menurut aku paling modal dasar atau niat awal kita itu memang dari diri sendiri dulu. Kita ada niatan, tapi untuk tahap pelaksanaannya nanti orang yang menilai apakah kita memang pantas menjadi seorang pemimpin atau kita betul. belum pantas, dibuktikan dengan kerja-kerja kita, kemudian perilaku kita Hmm, selama ini. Nah, untuk menjadi pemimpin nanti kan ada forumnya masing-masing, maksudnya tahapan pelaksanaan, misalkan eh, ketua OSIS atau ketua BEM itu kan ada biasanya pelaksanaan pemilihan pemilihan ketua, mungkin caranya dengan voting. Nah, di situ kita mendaftarkan diri, kita tawarkan program kerja. Kembali lagi kata kamu tadi benar, kita memantaskan diri lah. Jadi Mm-mm. memantaskan diri itu bukan hanya untuk jodoh kawan-kawan, tapi juga di jangka Jadi pemimpinan. pemimpin. Kalau gak pantas kan gak klop sejak ya. Nanti cepat Iya. cerai. Nanti bawa martabak waktu serius ditolak. Iya kan, iya. Aduh. Bayarin, udah ditukarin. Sudah lawas-lawas menjalin hubungan, sudah lawas-lawas membawa ke bioskop kemana-mana, sekali pas berdatang kada pantas lagi, aduh sakit. Janganlah, jangan kita tapi kawan-kawan di sini aku yakin mereka itu orang-orang yang baik, orang-orang berpikirnya juga lebih maju, otomatis nanti juga nasib ke depan kan ditentukan oleh pikiran kita Betul. sendiri, dan semogalah kita sukses berjamaah. Kita ini kan ada punya ilmu pengetahuan, entah itu laki-laki entah itu perempuan, asal kita selalu belajar. Seperti halnya contoh Wardah tadi kan dia bisa manajemen emosi. Siapa Hmm, sih orang yang nggak punya emosi semuanya, betul. tapi ada kebijaksanaan dalam kita bertindak, dalam kita mengambil hasil keputusan, mengambil suatu eh,
kebijakan kita dalam bertindak. Itu yang memang seorang pemimpin itu harus terlatih itunya Betul, seni bijaksana untuk bijaksana dalam menghadapi suatu masalah itu, entah betul. itu laki-laki atau perempuan. Pun perempuan. Gimana caranya kan apa yang kita lakukan itu tidak Hmm, membawa dampak yang buruk pada lingkungan sekitar kita. baru ya lo ya. Mungkin nih Cak, Siap. terakhir pesan Kak aja nih tentang manajemen kepemimpinan supaya teman-teman lebih percaya diri lagi nih mengenai pemimpin entah itu perempuan ataupun laki-laki karena kita di sini mempunyai kesempatan yang sama. Oke. Pertama-tama kita kita aku mengarahkannya ke kita lah dulu. Kita sebagai manusia mempunyai akal dan hati. Itulah menjadi modal terbesar dari diri kita sendiri. Kemudian kita hidup di atas muka bumi. Kita hidup di muka, apa sih tujuan kita? Untuk bersenang-senang atau untuk mencari kenyamanan, untuk memberi kemakmuran, untuk menjadi seorang kalau untuk nasihat, entah itu kalian jadi pemimpin, tapi semua orang sih jadi pemimpin sendiri sendiri, Tuh. pemimpin dari sendiri, makanya bisa-bisalah. Paling penting itu bijaksana dalam bertindak, karena sekarang ini era ini makin berubah. Kemudian untuk hal-hal pemancing emosi itu semakin banyak. Kabar-kabar yang setengah-setengah kan. Dan kita itu bisa juga menangkal kabar-kabar. Kita bisa menginterpretasi yang mana sih informasi yang benar, informasi yang enggak. Di situ kita mengetahui dan kita di situ bisa bersikap bijaksana dalam bertindak. Nanti jangan sampai kita termakan hoax, kemudian juga eh, bersikap-bersikap yang merugikan orang lain. Kita katakan terima kasih gitu kepada kawan-kawan yang sudah berhadir pada lab Instagram Duta Damai hari ini. Jangan lupa ikuti terus tentang Duta Damai Kalimantan Selatan. Setiap minggu satu kali kita akan ada acara lab Instagram dan juga nantinya akan banyak di hal-hal yang lebih kreatif, variatif, dan inovatif. Jadi kawan-kawan jangan lupa pantauin terus Duta Damai Kalimantan Selatan. Saya di situ Wardah dari divisi DKP. Eh, Saya Zaki Ahmad dan Naji Yaki dari divisi IT. ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Wardah, aku izin live lah duluan. Siap, siap.